Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang spirit sosial di Hari Raya Idul Fitri ini. Saya akan ke Pak Lukman. Pak Lukman, kita tahu di Indonesia istilah Lebaran atau Idul Fitri itu banyak ya. Tadi Lebaran, Lebaran ketupat, lebar, lebur, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi istilah-istilah tersebut gitu. Kalau Pak Lukman sendiri melihatnya istilah-istilah seperti ini seperti apa? Apakah akan semakin dekat dengan budaya kita atau justru ada pandangan lain Pak Lukman? Ya, saya kira di Indonesia ini ada satu penafsiran religius yang sangat erat dengan pengembangan culture, kebudayaan, sehingga kehidupan beragama ini sangat dekat dengan hati dan seakan-akan antara kebudayaan dan agama itu menyatu. Forum silaturahim pasca Lebaran ini terbangun dalam bentuk satu kebudayaan, misalnya halal bihalal. Halal bihalal ini tidak ada di negara-negara lain, negara-negara Islam lain sebelumnya. Ini yang mencetuskan pertama kali justru kayak Wahab Hasbullah, seorang kiai yang melihat bahwa hubungan Islam dan culture di Indonesia ini erat sekali, dan itu dibangun satu institusi-institusi yang memudahkan interaksi sosial sebenarnya. Contoh misalnya di Quran disebutkan fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dasar rahmat kasih sayang dari Allah kamu bisa lemah lembut. Ini kan hubungan sosial dengan sesama. Dasarnya cinta dan kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau keras kepala dan keras hati, dalam bahasa sekarang radikal di dalam cara pandang hidup sosialmu, lam faddu min hawlik, mereka akan lari semua dari sisimu. Ini artinya akan terjadi konflik sosial. Itu. Karena itu fa'fu anhum, maafkan, harus ada pemaafan. Nggak cukup memaafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah dosa-dosa mereka. Nah, memaafkan dan memohonkan ampunan ini kemudian menjadi zikir yang dirutinkan atau wirid namanya. Kita ini setiap habis sholat dianjurkan oleh Rasul supaya mohon ampun untuk diri kita, memohonkan ampunan pada Allah dosa umat Islam seluruh dunia, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Baik, tapi ada budaya bertemu tatap muka yang menjadi budaya Indonesia juga yang kemudian saat ini tahun kedua ya Pak Lukman hilang begitu. Bagaimana kita memaknainya Pak Lukman agar masyarakat paham bahwa penting untuk kita kemudian tetap menjaga jarak dan menjalin silaturahmi secara digital? Oke, ini di dalam kuantum spiritual kita, ini kan mirip dunia digital, ya. Ketika manusia mendoakan orang lain, ya, ini nyambung online kita. Doa ini online kita pada Allah, online kita kepada sesama. Tinggal ketulusan sekarang yang diuji. Ketulusan ketika Anda berdoa, ketika kita memaafkan, ketika kita saling menyayang, ini yang diuji. Ya, fitrah lah yang kemudian mengembalikan ketulusan ini semuanya. Halal bihalal misalnya yang selama ini, ayo virtual benar, yang kemudian kembali sejauh mana ketulusan jiwa kita ketika melakukan itu semuanya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Imam Prasojo. Sepertinya sekarang sudah mulai dibuka beberapa area oleh pemerintah untuk mereka melakukan lebaran lokal atau mudik lokal gitu. Atau justru kita harus tetap mengedepankan untuk kita melakukan silaturahmi secara daring? Saya ingin membedakan ya kondisi di Australia. Saya lihat data kemarin itu penularan hanya 30. Dan minggu kemarin ini di Australia rata-rata hanya 29, 25. Sementara di Indonesia
hari kemarin itu yang kasus barunya itu 5.833. Nah, yang meninggal itu 218. Nah, kita tahu India kemarin ya, dalam minggu-minggu kemarin itu, dalam 2 minggu itu mengalami sebuah lonjakan yang luar biasa. Bahkan ada mutasi baru yang itu lebih dahsyat. Nah, oleh karena itu, saya bisa membayangkan kesulitan ya kita itu, apalagi di India pun juga kemarin ada judul artikel itu ada harga yang harus dibayar dari sebuah optimisme katanya. Karena optimis banyak yang sudah divaksin dengan harapan semua aman, ternyata dengan dibukanya ritual keagamaan mereka, terus kemudian ini yang terjadi. Nah, menurut saya agar tidak terjadi musibah dan sudah banyak ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat kauniyah, ya, mau pakai bahasanya Pak Lukman, itu digelar. Hanya orang yang bisa berpikir, yang bisa memahami hal itu agar tidak terjadi musibah ke depan sambil berharap yang terbaik. Prepare for the worst, hope for the best. Kehati-hatian itu yang menurut saya harus dikedepankan dalam situasi yang tidak menentu seperti ini. Baik, kita harus jeda. Di segmen berikutnya saya akan ke Mas Fahmi, bagaimana generasi muda atau milenial merayakan Lebaran virtual. Kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.